Oh, nampaknya kita terputus ya dengan narasumber kita. Kami mohon maaf atas kendala teknis yang terjadi. Kita coba hubungi kembali narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Baik, sahabat Fokus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sedikit ya beliau udah menyampaikan bahwasanya seperti yang sudah kita dapatkan di materi-materi sebelumnya, bahwasanya Al-Qur'an dari sejak diturunkan sampai sekarang masih terjaga kemurniannya, ya, tidak berubah sedikit pun, baik tulisannya, baik kemudian cara bacanya, kemudian juga isi ataupun kandungannya, ya, semuanya sudah kita bahas dan jelas ya, bahwa janji Allah itu nyata. Al-Quran murni sejak diturunkan sampai akhir hari kiamat nanti. Kita coba hubungi kembali narasumber kita. Assalamualaikum Dr. Malki. Masih belum terhubung kembali ya. Baik, ada juga guru kita mungkin bisa sharing terkait tema kita pada malam hari ini. Sudah berada di kelas Zoom juga. Kita coba sapa. Assalamualaikum Ustadz Ahmad. Ustadz Ahmad Rafiqi. Masya Allah. Waalaikumsalam Musibat. Hayakumullah. Sehat Ustadz ya? Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah, Masya alhamdulillah. Allah. Baik, Ana baik. mendapat informasi kalau di daerah Jawa Barat suhunya sedang sangat dingin Ustadz. Apa benar itu Ustadz? Ya, betul. Betul, sekarang sedang musim hujan gini, sedang turun ini Oh, Masya suhunya. Allah. Kalau di Jakarta karena ada badai apa itu Lalina jadi panas Ustadz. Kalau di sana dingin Ustadz ya? Ya. Ya, itu kenikmatan warga Jawa Barat di daerah Masya Allah. sini ya. Baik, mungkin dari Ustadz Ahmad Rafiqi bisa sedikit sharing terkait tema kita pada malam hari ini. Oh ya, itu Dokter Malki sudah kembali tuh kayaknya. Oh sudah ya? Lihat. Masya Allah. Ya. Baik, kita coba sambung kembali dengan Dokter Malki. Saya Assalamualaikum sebelumnya dokter. mohon maaf, maaf. Tiba-tiba apa terputus, kurang tahu apa masalahnya ya. Baik dokter, nama penemuan masa kini memang banyak ini dokter, banyak muskilahnya. Ya, jadi kan itu kan salah satu kritik Jurgen Habermas juga ya, kan katanya bahwa teknologi, bahwa ide bahwa teknologi itu sebagai bagian daripada solusi ternyata tidak juga begitu. Betul. Nah, jadi di kalangan sarjana barat pun dikritiknya juga bukan satu-satunya solusi. Dan saya pikir kalangan sarjana muslim juga mengatakan demikian, bahwa teknologi itu kan selama ini dianggap sebagai sebuah new ideology. Akhirnya mengakibatkan jadi mitos baru begitu ya. Nah, itulah sedikit begitu. Nah, jadi kembali lagi, jadi Arthur Jeffrey ini dia akan memperkenalkan istilah variant breeding. Ya. Manakala Mustafa Azami mengatakan variant breeding itu justru bermasalah, maka dia mengistilahkan itu multiple breeding, ragam bacaan. Ya. Nah, tapi sebelum itu kan saya mau ini dulu memperkenalkan. Jadi yang dimaksud orientalis itu ya itu banyak, saya pikir sudah sudah banyak dikaji, dan salah satunya mungkin yang jadi catatan respon dan juga kritik Edward Said ya, bahwa orientalis ini bukan sepanjang yang dia sendiri ya, bawa paket juga ya, bawa
membawa apa namanya ciri. Apa ciri itu yang tiga itu? Rasisme, ya, imperialisme, dan etnosentrisme. Jadi orang Eropa atau yang kita kemudian sebut sebagai Orientalism itu tidak lepas daripada tiga. Baik, nampaknya masih terganggu. Halo, dokter. Belum terhubung kembali. Kita ada Ustaz Ahmad Rafiqi. Ustaz Ahmad Rafiqi, bagaimana pendapat antum Ustaz terkait serangan-serangan yang kemudian dilancarkan oleh para orientalis terhadap Al-Quran? Ya, jadi ada beberapa poin biasanya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa poin biasanya yang diarahkan oleh para orientalis terhadap Al-Quran. Jadi yang pertama tadi yang disampaikan oleh Dr. Malki itu tentang Arthur Jeffrey. Ya, Arthur Jeffrey ini memiliki sebuah usaha yang sangat serius ya untuk membuktikan bahwa susunan Quran, yang pertama ya kritik dia kepada Quran ini bahwa Al-Quran itu tidak memiliki susunan seperti yang dikenal oleh umat Islam hari ini. Jadi kalau kita melihat mushaf Quran yang kemarin dipresentasikan oleh Ustadz Fahrul Razi itu ya, atau yang ada di hadapan kita sekarang, bahwa Quran itu kan diawali dengan Al-Fatihah, ya, lalu kemudian setelah Al-Fatihah Al-Baqarah, kemudian lanjut dengan Ali Imran, An-Nisa, terus sampai diakhiri oleh An-Nas. Sementara kalau kita melihat turunnya Quran itu dengan susunan Quran yang ada hari ini kan nggak sama. Quran diawali dengan turunnya surat Iqra ya, surat Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan di surat yang terakhir itu Al-Maidah ayat 3 ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, ini kan antara urutan turunnya Quran dengan urutan mushaf itu kan nggak sama, sehingga ada sebuah upaya dari kelompok orientalis yang dimotori oleh Arthur Jeffrey untuk melakukan sebuah upaya pembuktian empiris ya, bahwa memang Quran itu tidak seperti yang dimiliki oleh kaum muslimin hari ini susunannya gitu. Nah, dia Arthur Jeffrey ini menggunakan bahan dari dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama ya abad keempat ya, namanya Imam Ibnu Abi Daud. Imam Ibnu Abi Daud ini putra dari Imam Abu Daud yang mengarang kitab Sunan ya, Sunan Abi Daud As-Sijistani. Nah, di situ beliau menulis sebuah kitab judulnya Al-Masahif. Al-Masahif. Nah, berbekal dengan kitab tersebut, dia menyusun Al-Quran dengan varian-varian bacaan yang berbeda dan susunan yang tidak sama. Ya, dia melakukan perjalanan ke seluruh negeri-negeri muslim ya untuk mengumpulkan manuskrip Quran yang ada. Manuskrip itu apa? Manuskrip itu adalah catatan Quran dalam bentuk tulisan tangan. Jadi dulu kan tidak ada mesin cetak ya, atau mesin komputer gitu ya, sehingga Quran itu ditulis dengan menggunakan tulisan tangan gitu. Nah, manuskrip yang dari berbagai dunia Islam ini dikumpulkan ya, dari Yaman, dari Jazirah Arab, dari Syam ya, termasuk dari Asia Tengah ya, dari Bukhara dan seterusnya, itu dikumpulkan. Dia ingin membuktikan dua hal. Yang pertama bahwa Al-Quran itu susunannya tidak seperti apa yang kita kenal hari ini.